Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Ishak bagaimana dia intim dengan Tuhan. Saya akan bacakan dari Kejadian 26 ayat 23 sampai 25. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kita melihat bagaimana kehidupan daripada Ishak. Kita tahu bersama ketika dia sudah menggali sumur di Esek, dia juga menggali sumur di Sitna, dan sampai dia ke Rehobot. Dan di Rehobot mereka menerima kelonggaran dan mereka diberi oleh Tuhan kesempatan untuk bisa beranak cucu, dan di situ tidak ada lagi pertengkaran. Dari Rehobot Abraham pergi ke Berseba, dan ketika dia di Berseba dia memasang kemahnya di situ. Dan waktu Ishak ada di Berseba, pada waktu itulah Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Disinilah kita bisa melihat di Berseba Ishak membangun satu keintiman dengan Tuhan karena Tuhan menampakkan diri kepada dia. Apa yang pernah dijanjikan Tuhan kepada Abraham mengenai keturunan yang akan banyak, itu juga disampaikan Tuhan kepada Ishak. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, sahabat yang dikasihi Tuhan, di sini ketika Tuhan berbicara kepada Ishak di Berseba, apa yang menjadi respon Ishak? Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Tuhan, atau dalam bahasa teks Ibrani ini katakan Yahweh. Disitulah Ishak memanggil nama Yahweh, dan di situ dia mendirikan mezbah buat Tuhan. Ketika Ishak intim dengan Tuhan, dia menerima janji daripada Tuhan bahwa dia akan diberikan keturunan dan Tuhan akan memberkati keturunannya. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, yang pertama itu pentingnya intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa memperoleh janji-janji yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, dalam perjalanan hidup ke depan, Ishak tahu bahwa dia tidak sanggup berjalan sendiri. Dia butuh Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan, dia butuh Tuhan yang memimpin kehidupannya. Bagaimana janji Tuhan itu akan bisa terlaksana? Dia perlu Tuhan. Disinilah kita perlu memahami bahwa intim dengan Tuhan itu sangat perlu. Bukan hanya karena Tuhan berjanji untuk memberkati Ishak dengan keturunan, tetapi yang kedua, kita perlu tuntunan dan pimpinan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, tetaplah bangun keintiman dengan Tuhan. Sebab ketika kita intim dengan Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan diberikan buat kita semuanya. Dan kita akan menerima dan merasakan pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan bisa melewati segala persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, masalah demi masalah bersama dengan Tuhan. Semuanya akan terselesaikan dengan baik. Setelah Ishak intim dengan Tuhan, dalam ayat 26 dikatakan, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka, kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Dan yang ketiga, kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita akan didamaikan Tuhan dengan musuh kita. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, intimlah dengan Tuhan, maka kita akan menerima segala kebaikan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami perlu intim dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami intim dengan Engkau, maka janji-janjimu, apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu di dalam Alkitab, semuanya itu Tuhan akan Kau berikan bagi kami semuanya. Dan kami juga perlu Tuhan tuntunan-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan apapun, bahkan menyelesaikan segala persoalan kami. Kami perlu tuntunan Tuhan, dan dengan kami intim dengan Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau berperkara dengan luar biasa. Musuh-musuh kami akan Engkau damaikan dengan kami semuanya. Kehidupan kami akan jadi lebih baik lagi. Biarlah Tuhan, hati kami semuanya tetap memiliki kerinduan untuk intim dengan Tuhan. Sebab ketika kami intim dengan Tuhan, banyak perkara yang tidak pernah kami pikirkan Engkau kerjakan bagi kami semuanya. Terlebih lagi Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati dengan renungan firman Tuhan hari ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe, dan menyalakan tanda lonceng, supaya sahabat semuanya bisa mendapatkan renungan yang terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan pada sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati dan dikuatkan. Oke?